Halo Adik, bolehkah kalian mengundurkan diri dari seleksi mandiri ketika kalian tidak diterima di KIP kuliah tahun 2022? Yuk simak video ini dari awal sampai akhir Adik. Halo Adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Kembali lagi di channel dari kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik kelas 12 SMA maupun SMK di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2022 ini. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini dari kampus akan membahas seputar bolehkah kalian mengundurkan diri dari penerimaan seleksi mandiri ketika adik-adik tidak diterima KIP kuliah tahun 2022. Wah, menarik informasi ini. Jika nanti akan saya bahas, barangkali akan bermanfaat untuk adik-adik yang saat ini masih bingung seputar seleksi mandiri dan KIP kuliah tahun 2022. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel dari kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih, dan mohon like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan informasi update seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP kuliah maupun informasi bermanfaat lainnya. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram maupun di WhatsApp kepada adik jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan seputar boleh gak adik-adik ketika ikut seleksi mandiri lolos tapi mengundurkan diri dikarenakan adik-adik tidak diterima di KIP kuliah tahun 2022. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa awalnya pendaftaran KIP kuliah akan saya review lagi. Sebelum saya jelaskan secara detail ya tentang mekanisme ini boleh dan tidaknya ya adik-adik. Nah, awalnya ketika adik-adik mendaftar di KIP kuliah, adik-adik pastinya sudah mendaftar di portal resminya yang saya tuliskan di video kali ini. Nah, setelah itu masuk, kemudian adik-adik menggunakan NPSN adik-adik, kemudian juga menggunakan NIK, kemudian adik-adik akan mendapatkan PIN dan passwordnya ya adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik akan pastinya memberikan informasi pribadi. Jadi mulai dari foto diri, kemudian informasi seputar penghasilan, kemudian informasi seputar tempat tinggal, mulai dari foto rumah, kemudian foto ruang tamu dan sebagainya. Yang paling penting adalah SKTM atau surat keterangan tidak mampu ya adik. Setelah itu adik-adik pastinya akan diarahkan ke menu seleksi. Nah, kemudian di menu seleksi tersebut adik-adik pastinya memilih seleksi SNMPTN, SBMPTN, kemudian seleksi mandiri dan seleksi di perguruan tinggi swasta. Nah, kemudian kemarin ketika adik-adik sudah diterima di SNMPTN, SBMPTN pastinya sudah berakhir dan sudah diumumkan adik-adik penerima KIP kuliah ataupun tidak. Nah, ini yang akan saya bahas di video kali ini. Saya konsen ke seleksi mandiri dan perguruan tinggi swasta. Nah, kemudian setelah itu adik-adik akan diverifikasi oleh masing-masing PTN yang tentunya data adik-adik sudah disinkronisasi oleh masing-masing PTN dan Kemendikbud atau kita sebut dengan Puslavdi Kemendikbud selaku operator dari penyalur dari KIP kuliah di seleksi mandiri dan di seleksi perguruan tinggi swasta ya adik-adik. Nah, kemudian adik-adik akan menerima notifikasi apakah adik-adik menjadi penerima KIP kuliah maupun tidak dengan alur bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pengumumannya. Dan ada pula yang disurvei di rumahnya adik-adik, ada juga yang tidak perlu disurvei atau hanya sekedar ditelepon adik-adik. Nah, itu murni dari kebijakan masing-masing perguruan tinggi negeri, mulai dari aspek jumlah yang diterima atau mungkin bagaimana cara memverifikasi, dan itu mutlak sesuai dengan aturan masing-masing dari PTN tersebut ya adik-adik. Jadi paham ya, dari sini adik-adik tidak perlu menunggu lagi, silahkan adik-adik selalu pantau dari web resmi dari masing-masing PTN tersebut ya adik-adik. Jika diterima ya adik-adik tidak bayar UKT dan SPI-nya, jika tidak diterima adik-adik pastinya membayar UKT dan SPI ya. Kemudian ada 3 pertanyaan yang setiap tahun ditanyakan oleh masing-masing calon mahasiswi dan calon mahasiswa, terutama yang ikut seleksi mandiri ya adik-adik. Karena ini perlu saya garis bawahi bahwa seleksi mandiri memang biayanya jauh lebih besar. Jadi bagi anak-anak memang ketika kemarin SNMPTN, SBM tidak terfikirkan KIP kuliah, di seleksi mandiri terfikirkan dikarenakan membayar UKT dan SPI ya adik-adik. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya jawab, bolehkah saya mengundurkan diri di seleksi mandiri ketika saya diterima tapi tidak lolos KIP kuliah? Apa ada hukumannya dari
penyalur KIP kuliah atau Puslak di Kemendikbud ya adik-adik, pertanyaan di atas akan saya jawab dibolehkan dan tidak wajib adik-adik ambil. Nah, jadi memang peraturan dari Puslak di Kemendikbud selaku operator KIP kuliah tidak menyebutkan bahwa ketika adik-adik lolos seleksi harus mengambil meskipun adik-adik tidak diterima di KIP kuliah. Jadi tidak ada kaitannya ya adik-adik. Jadi kalau KIP kuliah itu adalah beasiswa, kemudian penerimaannya itu tergantung dari masing-masing PTN tersebut. Dan selama ini banyak dari siswa saya yang tidak mengambil seleksi mandiri dikarenakan mungkin terlalu besar UKT-nya, terlalu besar SPI-nya, karena tidak semua calon mahasiswa yang notabene keuangannya memadai ya adik-adik. Jadi tidak ada masalah ketika adik-adik tidak lolos KIP kuliah tapi lolos seleksi mandiri dan adik-adik mengundurkan diri. Pertanyaan yang kedua, apakah ada kemungkinan adik-adik akan menerima KIP kuliah susulan di seleksi mandiri maupun di SBMPTN ataupun SNMPTN adik-adik? Nah, jawaban dari saya adalah mungkin saja. Hal ini memang bisa terjadi dikarenakan ada beberapa sebab. Satu, kuota KIP kuliahnya ternyata masih ada slot dikarenakan banyak calon mahasiswa yang mengundurkan diri. Karena ada beberapa calon mahasiswa yang misalnya diterima di kedinasan yang saya sebutkan di awal tadi ya, atau mungkin yang diterima di TNI Polri, atau mungkin membatalkannya dikarenakan berbagai sebab. Ini dimungkinkan di berbagai PTN, apalagi yang PTN tersebut kuotanya besar di seleksi PTN-nya yang KIP kuliahnya juga besar ya adik-adik. Nah itu ya pertanyaan, jadi mungkin saja adik-adik di semester 1 membayar UKT atau mungkin membayar SPI, dan di semester 2 adik-adik kemudian diterima KIP kuliah susulan, adik-adik nantinya akan dikembalikan uangnya adik-adik yang dibayarkan, dan selanjutnya adik-adik akan menerima bantuan seperti adik-adik yang menerima KIP kuliah pada umumnya ya adik-adik. Kemudian yang ketiga adalah berapakah besaran KIP kuliah di perguruan tinggi negeri dan di perguruan tinggi swasta? Apakah ada bedanya ya? Nah, jawaban dari saya adik-adik, untuk penyaluran KIP kuliah itu ada dua bentuk biaya ya. Yang pertama adalah biaya kuliah, yang kedua adalah biaya hidup. Jadi kalau biaya kuliah tentunya selama studi, kalau misalnya S1 berarti 8 semester, kemudian kalau misalnya D3 berarti 6 semester. Kemudian selanjutnya setiap bulan akan mendapatkan biaya hidup yang besarannya akan saya sebutkan di setelah pertanyaan dari ini ya adik-adik. Jadi akan saya jawab secara detail bahwa penyaluran KIP kuliah tidak berdasarkan PTN maupun PTS-nya, tapi berdasarkan akreditasi sekolah dan anggaran yang ada di Puslakdik Kemendikbud ya adik-adik. Jadi nanti ini sudah saya sebutkan di video kali ini, adik-adik bisa baca akreditasi A mendapatkan berapa bantuan kuliahnya, akreditasi B juga berapa, dan seterusnya ya adik-adik. Sehingga ketika adik-adik memutuskan untuk diseleksi mandiri swasta, diseleksi mandiri ketika misalnya terlalu mahal, kemudian tidak lolos, kemudian adik-adik mengalihkan di perguruan tinggi swasta, adik-adik lolos, dan KIP kuliahnya juga lolos, maka adik-adik juga bisa memilih alternatif ini dikarenakan memang misalnya contohnya di Universitas Muhammadiyah Malang yang akreditasinya A, ya kuotanya sama dengan PTN yang akreditasinya A. Itu yang perlu saya sampaikan di video kali ini, dan mudah-mudahan adik-adik dimudahkan ketika adik-adik mengajukan KIP kuliah ataupun nanti diseleksi mandiri, adik-adik bisa lolos dan bisa kuliah di tahun 2022 ini. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.